Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala pujian hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 1 Juni 2020 atau tanggal 9 Syawal 1441 Hijriah. Kita bergabung dalam acara kajian online Ustadz Sofyan Khalid bin Idham Rurai, LC, Hafidhahullah, bersama jamaah Masjid Imam Syafi'i Bangkalan Madura dan juga jamaah lainnya dengan tema bekal berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan dua sesi, pertama sesi materi dan kedua sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Sofyan Khalid bin Idham Rurai LC untuk memberikan tausiahnya kepada kami. Tafadhol ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Satu ayat yang berbicara tentang perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Jemaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kembali. Maka makna mempelajari Al-Quran di sini, begitu pula makna mengajarkannya, mencakup mempelajari makna, kandungan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari satu ayat. Oleh karena itu, marilah kita petik
pelajaran-pelajaran penting dari ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah menjelaskan kepada kita dua rukun dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua rukun dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rukun yang pertama adalah mengimani beliau sebagai manusia biasa. Ayat ini jelas sekali mengatakan, katakan wahai Muhammad, yaitu sampaikan kepada umatmu, aku hanyalah basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Seperti kalian, nggak ada bedanya. Artinya apa? Beliau tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Beliau tidak layak disembah. Beliau manusia sama seperti kita. Beliau tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Beliau tidak tahu perkara yang gaib. Beliau manusia biasa sama seperti kita. Beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah wahyukan. Kalau tidak, maka beliau tidak tahu. Sebagaimana juga di surat Al-A'raf ayat 188, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul, katakan wahai Muhammad. Jadi ini ayat yang mirip. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa beliau itu manusia biasa. Katakan wahai Muhammad, La amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Subhanallah. Jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri saja beliau nggak punya kuasa apa-apa. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian katakan wahai Muhammad, walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andaikan aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Jadi jelas, Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib karena beliau manusia biasa, sama seperti kita. Maka aneh kalau ada orang yang dia bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul, mengaku tahu perkara gaib. Ketahuilah jemaah sekalian, dalam ajaran Islam, orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, itu namanya adalah dukun. Terserah di kampung dia dipanggil ustadz kah, kiai kah, atau apapun, atau dianggap anak indigo misalkan, punya kelebihan, punya indera keenam, itu semua hanya istilah-istilah yang dibuat-buat oleh manusia untuk menipu orang-orang bodoh. Hakikatnya dia adalah dukun. Baik, ini rukun yang pertama dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun yang kedua adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah. Sebagaimana dalam ayat ini, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Menunjukkan beliau adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu, mendapatkan ajaran-ajaran Allah yang harus disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, kita harus memuliakan beliau. Kita harus mencintai beliau. Kita harus mendukung beliau. Dan yang paling penting adalah kita berusaha selalu meneladani beliau. Ini bukti keimanan. Bukti keimanan kita bahwa beliau adalah utusan Allah, kita selalu tunduk patuh kepada aturan-aturan beliau. Kita selalu berusaha meneladani beliau. Bahkan Allah telah menegaskan, inilah jalan untuk menggapai hidayah. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau,
maka kalian akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya Allah mengancam, barang siapa yang tidak meneladani beliau, dia akan tersesat dan akan mendapatkan azab. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat yang mulia ini? Maknanya adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, ini rukun yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah yang harus senantiasa kita teladani, kita cintai, kita bela, dan kita muliakan. Baik, ini pelajaran yang pertama yang terkandung dalam ayat ini yang bisa kita petik. Pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita misi utama dakwah Rasulullah SAW. Apa misi utama beliau? Dikatakan dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasannya sesembahan kalian hanyalah satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Padahal yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu kan banyak. 30 juz Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis beliau itu juga wahyu Allah. Banyak ajaran. Tapi kenapa dalam ayat ini hanya dikatakan diwahyukan kepadaku sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu? Karena itulah wahyu yang paling penting. Jadi hanya satu yang disebut, padahal banyak yang diwahyukan. Ada ajaran-ajaran sholat, puasa, zakat, haji. Begitu pula hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum warisan, hukum-hukum berumah tangga, bertetangga, bernegara. Banyak sekali. Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tetapi dalam ayat ini Allah hanya menyuruh untuk mengatakan, diwahyukan kepadaku, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Karena itulah ajaran beliau yang paling tinggi. Dan itu pula ajaran seluruh para nabi dan rasul yang tidak pernah berubah. Kalau tata cara ibadah, itu mungkin berubah, mungkin beda. Antara para nabi dan rasul dan umat-umatnya. Tapi satu yang tidak berbeda, yaitu tauhid. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Dan setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Inilah inti daripada ajaran seluruh para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian ini yang menjadi inti ajaran? Karena inilah hak Allah yang paling tinggi, dan Allah telah menetapkan inilah yang menjadi kunci keselamatan dari api neraka. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, dia pasti selamat. Dia pasti selamat. Inilah bekal terbaik jemaah sekalian untuk berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allah memiliki hak dan hamba memiliki hak. Apa hak Allah? Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Rabb kita
yang telah menciptakan kita dan memberikan segala kenikmatan kepada kita. Disembah dan tidak diduakan, tidak dipersekutukan. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah, dia adalah orang yang tidak menunaikan hak Allah. Dan hadis yang mulia ini juga memberi pelajaran penting kepada kita, yaitu manusia tidak memiliki hak untuk memilih sesembahan selain Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan menyembah siapa saja, mau ikut agama apa saja, yang mengajarkan peribadahan kepada siapa saja, itu adalah hak asasi manusia. Apa hukum ucapan ini? Kufur. Siapa yang mengatakannya, Islamnya batal. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari tauhid. Dia mengingkari hanya Allah yang berhak disembah. Dia mengingkari la ilaha illallah. Dia mengingkari hak Allah. Ketika seorang menyembah kepada selain Allah, atau mengatakan boleh-boleh saja menyembah kepada selain Allah, itu hak setiap orang, maka sama saja dia mengingkari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi ini hak Allah yang harus ditunaikan setiap manusia. Menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Baik, lalu apa hak kita? Hak kita bukan memilih agama, bukan memilih sesembahan semau kita. Tapi hak kita akan kita dapatkan setelah kita menunaikan hak Allah. Apa itu? Kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah, yaitu membebaskan diri kita dari segala macam bentuk dosa kesyirikan. Begitu pula dosa kekufuran. Maka kita dijamin selamat. Baik, ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan adanya perjumpaan dengan Allah. Ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Dan setiap kita akan berbicara langsung dengan Allah. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id atau dari Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah atau perantara. Langsung berbicara dengan Allah. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan hisab. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, untuk Allah perlihatkan semua amalan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam lanjutan hadis, "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi." Maka ia pun melihat di sebelah kanannya, tidaklah yang dia lihat kecuali amalannya. Kemudian dia melihat di sebelah kirinya, tidaklah dia lihat kecuali amalannya. Kemudian dia melihat di arah depannya, tidaklah yang dia lihat kecuali neraka menanti di arah depannya. Fattakun nar walau bisyikki tamratin.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis ini dengan mengatakan, bentengi dirimu dari api neraka, walaupun dengan sepotong korma. Maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah. Sedekah itu termasuk benteng dari api neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa kita jangan berkecil hati walaupun sedekahnya sedikit. Subhanallah. Andai orang hanya punya harta atau makanan 1 butir korma, bisa dia bagi 2, separuh dia makan, separuh dia sedekah, lakukanlah. Jadi jemaah sekalian, bukan soal banyak atau sedikit sedekah kita, tapi ikhlas atau tidak. Maka jangan berkecil hati. Walaupun sedikit, keluarkan sedekah kita. Terutama di hari-hari ini. Di hari-hari banyak saudara-saudara kita kesusahan karena kehilangan pekerjaan disebabkan wabah virus corona. Ini kesempatan emas bagi kita untuk saling tolong-menolong. Dan ini juga termasuk bekal terbaik untuk menghadap Allah. Itu bisa menjadi benteng dari api neraka. Dan juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Subhanallah jamaah sekalian, manfaatkan kesempatan ini. Banyak orang yang kesusahan. Ya, data yang kami dengarkan, ada kurang lebih 60 juta orang kehilangan pekerjaan. Itu yang baru ya, belum yang sudah miskin sebelum corona. Ya, setelah terjadi wabah corona ini kurang lebih 60 juta orang kehilangan pekerjaan. Itu data yang kami baca dan kami dengarkan. Artinya, ini hari-hari terbaik untuk kita banyak bersedekah. Dan ketahuilah, semakin sulit keadaan atau kondisi, pahala sedekah pun semakin besar. Makanya Allah mengatakan, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari-hari kelaparan atau hari kesusahan. Itu pahalanya lebih besar. Maka ini termasuk bekal terbaik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan juga salah satu sebab terbesar Allah menghilangkan kesusahan kita, yaitu kita bersedekah atau menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Baik. Jadi, setiap kita akan berjumpa dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ketika itu manusia terbagi 2, ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Maka ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita bagaimana caranya berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita dirahmati. Jadi maksud ayat ini, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Maksudnya adalah perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat terbesar dalam hidup kita. Berjumpa dengan Allah dan kita dirahmati oleh Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Inilah jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini. Untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat ini, kita harus memiliki 2 bekal utama. 2 bekal utama. Yang hakikatnya 2 bekal utama ini adalah penegasan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Bekal yang pertama kata Allah, "Falyamal amalan shaliha."
hendaklah seseorang itu melakukan amal soleh. Hendaklah seseorang itu melakukan amal soleh. Agar dia jadi orang soleh. Karena orang soleh berarti orang yang beramal soleh. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu amal soleh? Kalau kita sudah tahu apa itu amal soleh, maka kita pun akan tahu siapa itu orang soleh. Maka ketahuilah, para ulama menjelaskan, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang dimaksud amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Inilah definisi amal soleh. Amalan yang sesuai petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai petunjuk beliau, hanya diada-adakan oleh orang-orang, atau hanya ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh banyak orang, atau diwariskan oleh nenek moyang, maka itu bukan amal soleh, tetapi namanya adalah amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, suatu amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah amalan yang tertolak. Walaupun yang mengajarkan orang besar, walaupun dilakukan oleh kebanyakan orang, walaupun diwariskan turun-temurun, apabila itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan itu adalah amalan yang tertolak. Tertolak maksudnya gimana? Ya Allah tidak terima. Kenapa Allah tidak terima? Karena itu bukan amal soleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi, andai amalan kita adalah amalan soleh, akan diterima oleh Allah. Kalau bukan amal soleh, maka tidak diterima oleh Allah. Jadi amalan yang tertolak adalah bukan amal soleh, karena tidak sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan itulah jemaah sekalian yang kita kenal dengan amalan bid'ah. Sebagaimana juga dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, yaitu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ingatlah jemaah sekalian, orang yang mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat adalah makhluk yang paling mulia, keluar dari lisan yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini syarat yang pertama, agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Amalan kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka di sini juga kita bisa memetik pelajaran penting, yaitu bahaya kita beramal tanpa meneladani Rasulullah SAW. Dan bahaya kita beramal hanya ikut-ikutan orang, tanpa mengetahui itu berdasarkan petunjuk Nabi SAW atau tidak. Baik, ini syarat yang pertama, agar kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Yang kedua, kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah seseorang itu mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Inilah syarat yang kedua, agar kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati.
yaitu mengamalkan ajaran Rasulullah SAW yang paling tinggi. Apa itu? Menjauhi dosa kesyirikan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Baik syirik besar maupun syirik kecil, hendaklah kita jauhi, agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, yaitu tidak melakukan syirik besar, tidak pula syirik kecil, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Hadis qudsi ini menunjukkan orang yang menjauhi dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, adalah sebesar-besarnya sebab dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya jemaah sekalian, tauhid adalah bekal yang paling utama untuk berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah ajaran Rasulullah SAW yang paling tinggi, sebagaimana telah kita sebutkan di pelajaran yang kedua tadi. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian ayat yang menjelaskan kepada kita bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Kahfi ayat 110. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Syukron jazakumullah khairan atas ilmu yang telah diberikan kepada kami ya Ustadz. Silakan ya ikhwan, barangkali ada yang mau ditanyakan, angkat tangannya atau menggunakan fitur raise hand di Zoom. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada, ya silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ana ingin tanya tentang amalan soleh, Ustaz. Silakan. Seseorang telah beramal soleh, Ustaz, ya. Kemudian Ana sering dengar, Ustaz, Ana mengenalkan diri dulu, nama saya Isa Ansori, salah satu jemaah Masjid Imam Safinder Bangkalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan Ana adalah, Ustaz, Ana tentang amalan soleh, seseorang telah beramal soleh, Ustaz. Kemudian seseorang tadi itu telah melakukan sesuatu sebab yang menyebabkan amalan soleh itu terhapus. Contohnya orang berinfak kemudian mengundat-undatkan, itu terhapus, Ustaz, ya. Kemudian seseorang itu bertobat kepada Allah, menyesali kenapa saya mengundat-undat lagi. Yang anak tanyakan, Ustaz, apakah amalan soleh yang tadi kita telah lenyap karena mengundat-undat itu akan tetap hilang atau akan kembali setelah orang itu bertobat dan menyesali, Ustaz? Jazakallahu, Ustaz. Wah, ya. Baik. Ada perbedaan pendapat ulama, ada khilaf ulama tentang amalan yang sudah terhapus karena melakukan pembatal-pembatal amalan. Ketika seseorang bertobat, apakah kembali atau tidak? Ini termasuk dikhilafkan para ulama dan tidak ada dalil tegas. Tidak ada dalil tegas yang mengatakan amalannya kembali. Begitu pula sebaliknya yang mengatakan amalannya tidak kembali. Jadi perbedaan pendapat ulama ini tidak ada dalil tegas, baik yang mengatakan amalannya terhapus, nggak mungkin kembali lagi, maupun yang berpendapat amalannya kembali kalau dia bertobat. Artinya apa? Ya kita hati-hati dong. Kita waspadai sebab-sebab rusaknya amalan kita atau hilangnya amalan kita. Jangan sampai amalan kita tidak kembali.
Jadi itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Tidak terlalu penting kita mengetahui amalan itu kembali atau tidak. Tapi yang paling penting bagi kita adalah yang pertama, kita waspadai, kita jauhi sebab-sebab amalan kita terhapus. Ini pertama. Yang kedua, kalau kita terjerumus, andai kita terlanjur terjerumus dalam dosa tersebut, segeralah bertobat, kemudian perbanyak kebaikan lagi. Perbanyak kebaikan lagi, semoga amalan-amalan yang sudah hilang itu tergantikan dengan yang baru, yang lebih banyak lagi. Ya, rahmat Allah sangat luas, maka hendaklah kita perbanyak kebaikan lagi. Jadi intinya saya hanya bisa mengatakan ada khilaf ulama dan tidak ada dalil tegas yang mendukung pendapat masing-masing ulama tersebut. Wallahu alam. Baik, syukron jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Silakan yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Angkat tangannya. Baik, kalau tidak ada, Ana ingin bertanya Ustadz. Silakan. Baik, nama Ana Reza, Jamaah Masjid Imam Syafi'i, Lavender, Bangkalan, Madura. Barakallahu fiik. Jadi tadi disebutkan tentang ikhlas ya Ustadz. Jadi jujur Ana menyimak kajiannya Antum itu merasa takut bahwasanya ketika Ana beramal itu atau kami beramal itu takutnya di sisi Allah itu tidak diterima. Padahal kita sudah melakukan sebab-sebab ikhlasnya amal. Barangkali Ustadz memberikan kami sebuah ilmu bagaimana cara agar ketika kita beribadah atau melakukan amal soleh itu ikhlas dan Allah terima Ustadz. Syukran Baik. jazakallah. Ikhlas itu pertama harus diusahakan. Harus diusahakan. Apa yang kita usahakan? Dua hal. Yang pertama, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah, disertai dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Ini ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, kita murnikan ibadah kita hanya karena Allah semata-mata. Hilangkan dari hati kita niat-niat yang lain. Seperti niat karena ingin dipuji orang, itu harus dihilangkan. Dan mungkin dia akan muncul di tengah amalan, maka kita berusaha menghilangkan lagi. Dan mungkin dia terus muncul, kita pun terus berusaha. Jadi memang harus seperti itu. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada yang lebih berat bagiku untuk menjaganya melebihi niatku. Karena niatku selalu berubah-ubah. Jadi imam besar sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri pun harus berusaha. Kita pun demikian, harus berusaha. Akan muncul keinginan-keinginan lain selain karena Allah, selain mencari keridhaan Allah. Maka kita segera tepis niat itu. Jadi niat itu amalan hati. Yang namanya amalan harus diusahakan. Sebagaimana kita berusaha melakukan sholat, puasa, zakat, haji, begitu pula niat harus diusahakan dan disingkirkan perusak-perusak niat dari dalam hati kita. Dan ini harus terus-menerus diusahakan. Jadi memang bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus diusahakan. Keinginan-keinginan apapun, apakah dipuji orang, atau ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan, dan lain-lain. Selain daripada mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, harus diusahakan. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Ini doa pada dasarnya, pada awalnya diajarkan oleh Rasulullah SAW agar terhindar dari riya. Namun lafaz doa ini bersifat umum, bisa kita baca agar terhindar dari semua bentuk kesyirikan. Doa kepada Allah, karena kita tidak mungkin bisa ikhlas kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mintalah keikhlasan kepada Allah, sebagaimana juga setelah beramal, kita minta, kita bermohon kepada Allah agar ibadah kita diterima. Rabbana taqabbal minna, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang kedua. Hendaklah kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita selalu ingat mati, agar ibadah kita insya Allah dengan itu semakin ikhlas. Makanya Nabi SAW juga berpesan, Sholli sholata muwaddi'. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang hendak berpisah atau meninggalkan kehidupan dunia ini. Tentu kita akan berusaha melakukan sholat yang terbaik. Barangkali seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Silakan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Angkat tangannya. Baik, sepertinya tidak ada Ustadz, barangkali penutup dari Antum Ustadz. Baik, sebagai penutup, mungkin saya mengingatkan lagi peringatan-peringatan para ulama yang sudah sering kita dengarkan. Hendaklah di masa pandemi ini kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan lebih banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan urusan-urusan kita, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu sudah janji Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi di masa-masa seperti ini, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan dan mengingatkan saudara-saudara kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Jamaah Masjid Imam Syafi'i Madura. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustadz Sofyan Khalid bin Idham Rurai LC atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada kami, baik manfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah yang hadir hari ini. Semoga kedepannya kita tetap istiqomah dan bertemu kembali di kajian lainnya dengan kondisi iman dan badan yang lebih baik lagi. Akhirnya kita tutup kajian pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.